Ya kalau hipertiroid yang paling kita khawatirkan itu satu biasanya jantungnya. Karena kalau pasien hipertiroid itu kan jantungnya cepat ya, jadi jantungnya kerja keras gitu karena metabolisme cepat. Dulu sering ketemu tuh kasus-kasus yang terdiagnosis tiroidnya terlambat 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Jadi datang jantungnya bengkak. Jadi masuk dengan gangguan jantung. Jantungnya bengkak gitu ya, airnya numpuk di paru-paru gitu. Kalau ibunya hipotiroid terus hamil, anaknya nggak cukup tuh tiroidnya. Nanti kasihan anaknya, bayinya. Karena hormon tiroid itu penting sekali untuk kehamilan terutama 12 minggu pertama. Saya banyak juga ketemu pasien yang mau promil gitu kan. Mau promil, mau IVF misalkan. Kok gagal-gagal terus gitu. Ternyata memang hipotiroid gitu. Halo Sobat Suara, balik lagi sama Dini dalam podcast levelupsuara.com. Nah, di episode kali ini Dini bakal bahas putar gangguan tiroid yang katanya kalau orang lagi diet tuh bikin susah berat badannya turun. Nah, daripada salah-salah, Dini udah sama dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, Dr. Diki Tahapari dari Eko Hospital BSD. Halo dokter, halo, apa kabarnya dok? Baik, kabar baik. Alhamdulillah ya dok ya. Dok, langsung aja nih, aku pengen bahas, jarang orang tahu tentang tiroid. Tiroid itu sebenarnya adanya di mana? Kelenjar kan dok, kalau nggak salah di leher, dan bentuknya kayak gimana dok? Ya, jadi Mbak Dini, tiroid itu salah satu kelenjar endokrin. Artinya kelenjar endokrin itu kelenjarnya dia produksi hormon. Nah, hormon itu penting karena dia mengatur kecepatan metabolisme tubuh kita. Dia adanya di leher. Jadi Sobat Suara, dia adanya di leher. Jadi kalau mau periksa gampang sebenarnya. Tinggal kita di depan kaca tuh ya, di depan kaca agak tengadah dikit. Kalau yang laki-laki di bawah jakun, ya di perempuan kurang lebih, proyeksinya kurang lebih sama ya. Lalu nelan sedikit aja. Atau pakai air minum boleh. Nah, kalau ada yang bergerak dengan proses menelan, nah itu berarti ada benjolan di tiroidnya. Oh, gitu. Lah posisinya sama jakun bedanya di mana? Di bawahnya sedikit dari jakun. Oke. Kalau perempuan berarti lebih gampang ya dok ya maksudnya kelihatannya ya. Iya. Gitu. Cuma kan kita kadang nggak periksa ya kalau leher ya. Dan seringkali kalau gangguan tiroid, kalau ada benjolan atau yang membesar, seringkali ngasih tahu pasangan tuh atau teman. Karena kita jarang kalau ngaca ngelihat leher kan jarang ya, kita ngelihatnya muka aja. Posisi benjolannya di kanan, di kiri, di tengah, dia justru di tengah biasanya. sini bawah ya. Dan yang bedakan sama benjolan yang lain kalau dengan dari tiroid, dia kalau kita nelen, dia gerak dia. Nah itu udah hampir pasti benjolannya dari tiroid. Nah kalau nggak salah fungsi tiroid itu untuk sistem metabolisme tubuh gitu dok, ngatur sistem imun dan segala macam. Sebenarnya kalau udah orang gangguan tiroid, ngaruhnya tuh ke apa aja sih dok? Katanya benar juga bisa ganggu kesehatan mental gitu dok. Ya, jadi kan gangguan di kelenjar tiroid ada dua tuh. Ada gangguan bentuk, jadi dia ada benjolan. Kita bilangnya nodul tiroid ya, bisa padat atau cair, namanya kista. Kista? Ada, ya, bisa juga kalau isinya cair, dia namanya kista. Kalau padat, ya nodul padat. Ya, bisa jinak, bisa ganas. Ada juga gangguan yang sifatnya gangguan produksi hormonnya. Bisa kelebihan produksi hormon, kita bilang hipertiroid karena kelebihan, atau gangguan kekurangan produksi, kita bilang namanya hipotiroid. Atau dua-duanya ada benjolan sama ada gangguan hormon. Pasien suka nanya, saya ada benjolan dok, hormonnya gimana? Karena bisa aja ada benjolan, tapi hormonnya normal bisa-bisa aja. Nah tadi kita bilang terkait dengan kesehatan mental. Kesehatan mental. Katanya anxiety dan segala macam tuh ngaruh tuh. Nah jadi hormon tiroid ini kita yang ngatur bagaimana metabolisme tubuh kan. Jadi kalau dia produksinya berlebih, dia ngatur mempengaruhi pensinyalan di otak kita. Jadi orangnya biasa lebih anxiety. Kayak orang demam panggung lah gitu ya. Kayak khawatir berlebihan. Kadang-kadang gejalanya seperti gampang kepanasan, overthinking gitu ya. Jadi kadang-kadang gampang marah kalau dari sisi mentalnya ya. Kalau dari sisi fisiknya tadi bisa denyut jantungnya cepat. Bisa gemeteran tangannya, atau berat badannya turun padahal nggak lagi diet gitu, tapi berat badannya kok turun terus, atau sebaliknya makannya banyak tapi kok berat badannya segitu-segitu aja gitu. Dan keluhan-keluhan yang lain termasuk pengaruh ke frekuensi buang air besar. Kalau orang hipertiroid itu kadang-kadang habis makan pasti langsung ke belakang, habis makan langsung ke belakang gitu, karena memang metabolismenya dia cepat sekali. Nah, kalau yang anxiety ataupun gangguan kesehatan mental itu kategorinya umumnya yang di hipotiroid atau hipertiroid, dok. Nah, karena hormon tiroid itu pengaruh ke ke mood kita ya, mood swing kita ya. Kalau dia hiper, biasanya orangnya lebih anxiety, lebih overthinking. Kebanyakan. Dan orangnya biasanya nggak bisa diem tuh, aktif di mana-mana biasanya. Karena memang energinya banyak, karena metabolismenya cepat. Tapi kalau dia hipotiroid, karena metabolismenya lambat, biasanya orangnya lebih diem. Nah biasanya ada gangguan mental juga nggak? Biasanya lebih mood swingnya lebih
lebih depres, lebih sensitif. Kalau orang ngomong lebih sensitif, lebih gampang nangis misalkan. Dan malas mau ngapa-ngapain. Lebih mager lah mau ngapa-ngapain. Karena memang metabolismenya melambat. Oke, jadi benar ya dok, ya maksudnya kesehatan mental itu bisa karena pengaruh kelenjar tiroid tadi, gangguan tadi ya dok ya? Iya bisa, jadi kelenjar tiroid itu pengaruh ke mood tadi. Walaupun sebaliknya juga bisa. Orang-orang yang memang stresnya tinggi, entah pekerjaan, entah keluarga, ada penelitian juga, dia meningkatkan resiko gangguan tiroidnya juga gitu. Jadi bisa dua sisi gitu ya. Tiroidnya pengaruh ke mental, misalkan stres psikologis juga bisa pengaruh juga ke gangguan tiroid. Oke, dok. Tapi berarti artinya banyak orang atau banyakkan orang yang aku kelelahan berlebihan, burnout lah istilahnya. Apakah banyak orang yang salah kaprah istilahnya? Ternyata burnoutnya bukan karena pekerjaan nih, tapi karena dia ada gangguan tiroid itu sendiri. Bisa nggak kayak gitu dok? Ya bisa aja, makanya kita pengennya kan ngajarin sobat suara semua ya, bahwa mengenali diri kita juga gitu kan. Memang kalau kerjaannya banyak ya wajar capek gitu kan, atau nambah usia wajar capek. Tapi kadang-kadang kan ada yang nggak sejalan gitu ya, kerjanya nggak terlalu berat tapi kok badannya makin capek gitu ya. Masih umur 35-40 kok jadi lebih gampang capek misalkan gitu ya. Nah itu harus mengenali gejala-gejala baik hipo maupun hipertiroid. Tentu saja kalau ada hipo maupun hipertiroid pasti ada gejala lain. Selain mudah capeknya tadi, burnoutnya tadi, mungkin ada gejala yang lain. Mungkin apakah berdebar, apakah kalau hipotiroid jadi susah buang air besar misalkan, jadi gampang kedinginan misalkan. Kemarin saya ada pasien datang dengan ya memang cepat capek aja, umur 45-50 gampang capek, berat badannya naik 7 kilo gitu. Gak ada keluhan apa selain itu. Kebetulan medical check up diperiksa, ternyata hipotiroid. Hormon tiroidnya normalnya 1, sekian gitu ya, dia cuma 0,5. Ya wajar, ternyata memang karena hipotiroid gitu. Berarti artinya kapan sih kita perlu aware gitu dok? Maksudnya kelelahan atau burnout kita ini disebabkan karena gangguan tiroid gitu, bukan disebabkan karena faktor kelelahan bekerja sesungguhnya gitu dok. Itu kapan kita bisa aware itu? Atau tanda-tandanya apa deh? Ya tadi satu, kalau misalkan kelelahannya nggak sesuai sama pekerjaan yang kita lakukan gitu ya, atau nggak sesuai dengan usia, umur 40-45 kok jadi gampang capek. Kedua, ada gejala penyerta lain biasanya. Kalau hipertiroid biasanya ada berdebar, ada gemeteran, ada berat badan turun. Kalau hipotiroid sebaliknya, berat badannya naik cepat, gampang kedinginan, susah buang air besar, dan lain sebagainya. Ditambah kalau misalkan dari riwayat yang lain, misalkan di keluarga dari riwayat tiroid, ya bagusnya diperiksa gitu. Kalau periksa cuma periksa darah kok sebenarnya, nggak ada yang susah gitu. Nggak ribet sebenarnya dok ya, dan langsung ketahuan hari itu kalau periksa. Bisa. Oke, nah sebenarnya kalau gangguan tiroid itu umumnya terjadi di usia berapa sih dok? Atau udah mulai diketahuan dari anak-anak bahkan udah ketahuan nih? Atau anak-anak bisa juga, ada namanya hipotiroid kongenital gitu. Cuma pemerintah sekarang udah screening tuh, kalau tiap kali bayi baru lahir harus di screening tuh tiroidnya. Udah ada itu programnya pemerintah, jadi aman sekarang sebenarnya. Nah yang ini yang usia dewasa atau remaja itu memang bagusnya kalau memang ada gejala ya harus screening. Sebenarnya ada kuesioner tuh dari Kementerian Kesehatan, boleh di googling lah, kuesioner hipertiroid, kuesioner hipotiroid, bisa diisi. Kalau skornya lebih dari sekian ya bagusnya diperiksa darahnya gitu. Berarti artinya misalnya ada momen di mana kita ngerasa yang tadi dokter bilang, masuk kerjaan ini perasaan cuma ngerjain satu tugas gitu, tapi kok lelah banget gitu. Maksudnya itu kan udah tanda-tanda harus periksa gitu dok ke dokter. Ya memang problemnya tiroid ini gejalanya seringkali nggak khas. Tadi bilang kan, ada orang cuma kecapean, ya orang cuma berdebar gitu kan. Tapi memang harus dilihat gitu, nggak ada kemungkinan ke arah tiroid nggak. Kalau dia masih ringan, memang gejalanya ringan-ringan banget, nggak bakal ketahuan. Makanya kalau nggak dilakukan evaluasi, nggak dilakukan screening ya kita nggak tahu. Makanya screening paling awal, penapisan paling gampang yang pakai kuesioner aja. Di googling aja itu kuesioner hipertiroid, kuesioner hipotiroid bisa diisi kok. Kalau skornya lebih sekian, bagusnya ada kemungkinan jadi periksa darah. Nah kalau periksa darah prosesnya tuh gimana tuh dok? Maksudnya diambil darahnya aja terus nanti langsung setengah jam langsung bisa ketahuan atau gimana? Ya tergantung laboratoriumnya ya. Biasanya dalam 1 jam 2 jam bisa udah keluar hasilnya. Kan periksa hormonnya tinggal periksa hormon tiroid aja. Periksa hormon tiroid nanti kelihatan kadarnya tinggi atau rendah. Gitu. Nanti ketemu dokter dijelasin. Atau ketemu dokter dulu deh, dijelasin perlu periksa apa enggak gitu. Kadang-kadang kita juga ketemu kasus yang ada gangguan mental gitu ya. Maksudnya bukan gangguan mental, maksudnya ada anxiety, ada depresi kegiatan kita. Kita ada tiroid nggak dok? Ya kita screening, oh ternyata nggak ada. Ya nggak apa-apa. Tapi ada juga seringkali kejadian kita dirujuk juga dari teman dokter psikiatri, ternyata memang ada tiroid yang mendasari anxiety-nya. Kita obatin hipertiroidnya ya perbaikan anxiety-nya. Atau sebaliknya, depresi yang kita ada depresi kita perbaiki
hipotiroidnya ya perbaikan. Ada tuh dok pasien yang kayak gitu, maksudnya orang yang ngalamin saya anxiety dong dok, kayaknya saya depresi dok gitu. Ternyata dia Ada. ngalamin gangguan tiroid gitu. Mungkin bisa di-share tuh dok, kasusnya masih muda tahu? Dia masih muda, rata-rata kan tiroid paling banyak biasanya perempuan memang usia reproduktif sih. Perempuan. Usia perempuan lebih sering dibanding laki-laki. Bukan berarti laki-laki nggak mungkin. Dan lebih banyak memang usia-usia muda. Tapi bukan berarti kalau usia tua nggak mungkin ada. Kalau yang usia-usia muda memang banyak hipertiroid, hipotiroid juga ada. Kalau usia tua lebih banyak ke arah hipotiroid. Nah kita juga sarankan biasanya kalau misalkan mau punya anak atau mau hamil, bagusnya cek dulu lah. Cek gitu, dulu, ya. biar ketahuan tuh. Karena pengaruh juga kan gitu. Nah, pasien yang waktu itu dokter tanganin ternyata dia punya gangguan mental, punya gangguan tiroid, dan dia nggak punya gangguan mental, waktu itu seperti apa dok? Ya jadi pasien itu datang kan, memang sudah bolak-balik susah tidur gitu ya, overthinking gitu ya, anxiety memang diagnosis dari dokter psikiatrinya dibilang gangguan cemas. Yang waktu itu di-refer ke saya karena memang terus diperiksa sama dokter psikiatrinya, ternyata memang ada hipertiroid. Ya kita evaluasi ternyata hipertiroid ya kita obatin. Nah setelah diobatin ya perbaikan, keluhan-keluhan cemasnya perbaikan. Oke, itu usia berapa? Usia 40-an lah. 40-an, tapi sebelumnya dia nggak ngalamin kondisi yang depresi dan segala macam gitu. Iya, jadi nggak ada, tapi memang dia susah tidur udah agak lama tuh, cemasnya lama, sampai bolak-balik berobat, tapi ternyata kok nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi salah satu key point-nya juga itu, kalau ada anxiety atau depression berobat cukup lama tapi nggak sembuh-sembuh, ada baiknya dilakukan screening juga untuk tiroid. Screening tiroid tadi. Nah sebenarnya kalau misalnya udah ditangani, itu proses waktu itu pasien berapa lama tuh dok? Maksudnya butuh waktu berapa lama sampai akhirnya sembuh gitu? Nah kalau kita bicara hipertiroid, penyebabnya paling banyak tuh karena autoimun. Autoimun namanya penyakit Graves. Jadi memang sistem imunitas penyakit Graves namanya. Graves, oke. Jadi badannya pasien itu bentuk zat antibodi yang merangsang tiroidnya produksi hormon terus-terusan. Jadi dia pengobatannya nggak bisa sebentar memang. Dia biasanya minimal 1-2 tahun, kadang bisa lebih cepat, kadang bisa lebih lama. Tergantung beratnya kondisi autoimunnya. Tapi bisa terkontrol gitu. Bisa terkontrol, beberapa pasien 50% lebih bisa lepas obat bahkan. Nah kalau itu diobatin, biasanya pelan-pelan dia akan perbaikan. Memang nggak bisa langsung kasih obat hari ini, besok hilang keluhannya, enggak. Bisa takes time itu biasanya. Biasanya perlu 2 minggu, 4 minggu, kadang sebulan, kadang 2 bulan, dia berangsur-angsur akan mengalami perbaikan. Karena kan kita perlu waktu nurunin produksi hormon tiroidnya. Betul. Yang di dalam darah udah tinggi kan dia pelan-pelan turunnya. Perlahan ya dok Perlahan, ya. gitu. Nah kalau pasien itu berarti berapa minggu? 3 minggu tadi seperti dalam sebulan 2 bulan udah mulai perbaikan. Tetap paralel lah dengan ke dokter psikiatrinya juga karena memang ada anxiety juga, dia perbaikan. Jadi kebutuhan obat dari psikiatrinya juga berkurang. Yang tadinya beberapa obat cuma 1 atau 2 obat. Berarti kata pasien, alhamdulillah nih dok, saya udah bisa tidur nyenyak, nggak overthinking mulu tiap malam gitu kali ya dok. Bisa perbaikan itulah. Karena ketahuan kan penyebab yang memperberatnya apa. Dok, tapi yang menarik juga sempat saya singgung di awal tadi opening, menyinggung soal gangguan tiroid ini bisa mengganggu penurunan berat badan ataupun orang yang lagi diet gitu. Kasus yang pernah dialami itu waktu musisi Kelly Clarkson waktu itu, dia tuh bilang kalau misalnya ditanyakan kenapa nggak nggak turun-turun berat badannya padahal udah olahraga keras dan segala macam, ternyata dia ada gangguan tiroid, hipotiroid. Nah, hipotiroid ini apakah benar bisa menyebabkan sulitnya orang turun berat badan gitu? Iya. Jadi gini, hormon tiroid itu kan fungsinya mengatur kecepatan metabolisme, ya kan? Nah, kalau kita bicara masalah berat badan itu kan tergantung dari balance sebenarnya. Betul. Antara apa yang kita makan masuk, apa yang kita keluarkan dari aktivitas fisik olahraga. Di tengah-tengahnya yang membedakan orang-orang itu metabolismenya seberapa cepat. Ada faktor genetik, satu lagi faktor yang penting adalah hormon tiroid. Nah kalau hormon tiroidnya rendah, metabolisme kan lambat. Ibaratnya orang minum air aja jadi daging gitu kan, ngomongnya kan. Makan cuma dikit, saya makannya nggak sama aja dok, kok nggak turun-turun berat badannya, atau malah naik gitu kan. Kalau hipertiroid sebaliknya, mau makan banyak aja berat badannya sama gitu kan, atau bahkan turun. Makanya zaman dulu itu hormon tiroid itu dipakai untuk ngurusin badan. Zaman dulu, tapi kita nggak boleh. Oh nggak boleh. Karena kalau karena kalau hipertiroid itu yang turun nggak cuma massa lemak, tapi massa ototnya turun juga. Itu nggak bagus untuk metabolisme tubuh. Nah balik lagi ke hipotiroid memang bisa. Jadi kalau memang berat badan nggak turun-turun, bagusnya diperiksa. Sebenarnya kalau di panduan untuk pengelolaan berat badan berlebih gitu ya, pasien-pasien
yang diabetes dengan obesitas, pasien-pasien obesitas secara umum itu sebenarnya idealnya dilakukan pemeriksaan tiroid. Karena itu salah satu penyebab yang paling sering dari kegemukan gitu, karena metabolismenya lambat kan. Dan itu kalau diperbaikan kan membantu proses penurunan berat badan tadi. Apalagi kalau udah diet segala macam turun ya bagusnya diperiksa. Lah itu dia screening aja kan cuma periksa darah. Iya berarti itu kenapa ada istilah orang minum air putih aja naik 5 kilo gitu. Itu hipertiroid kalau itu ya. Hipo. Kalau misalnya yang hiper tadi yang mau makan apa aja nggak makan apa aja nggak naik gitu ya. Oke, berarti itu harus periksa tuh. Berarti kalau misalnya mau diet nggak hanya ke ahli gizi berarti dok ya. Bisa periksa darah juga untuk kelenjar tiroidnya apakah ada gangguan atau tidak. Ya, jadi harus periksa kondisi metabolisme tubuhnya kan. Salah satunya hormon tiroid, ada juga beberapa hormon yang lain yang pengaruh ke berat badan juga. Nanti ngobrol sama dokternya lah, nanti dokternya pasti ngasih evaluasi lab lah untuk pengantar kira-kira hormon apa sih yang perlu diperiksa yang membantu proses penurunan berat badannya supaya lebih lancar dan aman. Oke. Itu bisa dilakukan di mana aja dok kalau misalnya periksa gangguan tiroid hormon tiroidnya itu? Cuma cek darah aja sebenarnya. Kalau di semua rumah sakit bisa? Saya rasa hampir semua rumah sakit bisa. Jadi periksa hormon tiroid kan periksaan yang sudah rutin tersedia. Nggak kayak zaman dulu mungkin 20 tahun yang lalu masih agak susah. Sekarang sudah mudah untuk dikerjakan. Kalau untuk gangguan hormon periksa darah. Kalau ada benjolan itu tinggal USG aja, USG tiroid. Benar. Dokter pernah ada pengalaman nggak? Maksudnya pasien ketika mau program penurunan berat badan, terus akhirnya konsul dulu ke dokter untuk kelenjar tiroidnya apakah gangguan atau tidak untuk menyukseskan dietnya gitu? Ya cukup banyak itu saya rasa ya, yang maksudnya pengen nurun berat badan ternyata ketahuan ada hipotiroid. Saya ada cerita yang baru datang kemarin itu, keluarnya cuma berat badan naik 7 kilo dalam 1 tahun terakhir. Oke. Padahal dietnya tetap sama, olahraganya tetap sama, nggak ada perubahan, tapi tiba-tiba naik aja. Itu saya tanya ada keluhan lain nggak? Ya gampang kedinginan ada. Oh kulitnya kering, gitu. Kulit kering salah satu gejala hipotiroid itu. Rambutnya agak rontok-rontok sedikit. Kita periksa ternyata kadar hormon tiroidnya cuma setengah dari level normalnya. Dari normalnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya di pemeriksaan itu normal berapa sih kelenjar tiroidnya? Tergantung laboratoriumnya. Jadi periksa hormon tiroid itu ada 2 biasanya. Kita periksa kadar hormon tiroidnya yang diproduksi sama kelenjar tiroid. Itu ada 2 macam, ada T3 sama T4. Biasa kalau cuma untuk penapisan cek salah satu aja lah, T4. Kalau mau periksa lebih lengkap lagi, periksa hormon yang ngasih perintah kelenjar tiroid namanya TSH. Thyroid Stimulating Hormone. Dia ngasih perintah. Jadi kalau dia hipotiroid, TSH-nya pasti akan tinggi gitu. Kita periksa 2 itu aja. Mungkin dok kalau ngebahas soal diet, ada nggak nih dari dokter penyakit dalam juga nih orang yang mau diet, terus harus periksa kelenjar tiroid, pola makan seperti apa yang bisa agar tiroid ini bekerja dengan normal atau potensi tidak ada gangguan tiroid lah gitu? Ya, jadi kalau kita ngomong gangguan produksi hormon ya. Produksi hormon tiroid itu kan penyebabnya paling besar karena proses autoimun. Autoimun, ya kan? Autoimun itu kan terjadi karena badan kita memproduksi antibodi yang seharusnya melindungi kita gitu ya. Ternyata kok nyerangnya ke tiroid. Kenapa? Salah satunya karena banyak senyawa kimia yang masuk gitu. Produk makanan olahan masuk dari usus gitu kan. Dan banyak hal yang lain lah. Senyawa kimia yang masuk, dia memicu respon imun kan. Badan kita gitu, kalau ada benda asing pasti micu respon imunitas. Yang maksudnya baik sebenarnya. Iya, benar melindungi dan segala macam. Cuma karena dia terlalu banyak exposure-nya sama dia nggak bisa bikin zat anti yang pas, akhirnya kok mirip kenanya ke tiroid. Ada yang kena ke tiroid, ada yang kena ke yang lain, ginjal, ada lupus lain sebagainya kan macam-macam sebenarnya. Kan zaman dulu nggak ada tuh autoimun. Iya lagi dok. Kalau kita ke desa-desa gitu kita screening autoimun nggak ada. Karena dari kecil mereka udah biasa terpapar sama alam. Itu kan sebenarnya melatih imunitas kita. Lah kita di kota besar kan banyak gedung-gedung. Pajanannya lebih sedikit. Betul. Tapi pajanan kimianya lebih banyak. Betul. Makanan ya dok ya. Makanan paling susah tuh. Olahan dan segala macam. Itu kenapa kasus autoimun belakangan tiba-tiba orang kena autoimun gitu ya. Salah satunya itu, kalau salah satu teorinya itu kan ada 2 teori. Satu yang hygiene hypothesis, waktu kecilnya terlalu bersih lah, jadi sistem imunitas kita nggak siap. Kedua ada namanya leaky gut, nanti baca aja leaky gut hypothesis. Leaky gut maksudnya ususnya bocornya yang tadi makanan-makanan yang banyak proses food tadi masuk, dia memicu respon imunitas dari tubuh kita.
Makanya makannya kalau bisa kita rekomendasi ya real food lah. Ya makanan Real sehat sih food, iya prinsipnya. benar-benar real food. Rebus-rebusan kali ya dok ya. Biar Indah dikatain kayak kayak nenek-nenek dan segala itu yang sehat ya dok Goreng ya. boleh, tumis-tumis masih boleh lah. Iya, Cuma jangan semua iya. digoreng pakai tepung itu jangan. Iya benar. Dok, ngomongin soal autoimun, aku juga sempat baca nih Gigi Hadid itu kena autoimun juga gangguan tiroid. Dia salah satunya adalah Hashimoto kalau nggak salah namanya. Ya, jadi Nah, kalau itu apa? autoimun itu ada spektrumnya 2. Yang bikin hipertiroid paling banyak karena penyakit Graves yang tadi saya sebutin. Iya. Satu lagi yang bikin hipotiroid itu paling banyak karena Hashimoto. Hashimoto. Sama-sama autoimun. Yang satu antibodinya itu merangsang tiroidnya produksi hormon itu jadi hipertiroid itu penyakit Graves. Yang satu autoimun itu menimbulkan radang di tiroid jadi tiroidnya rusak. Jadi namanya jadi Hashimoto tiroiditis. Jadi hipotiroid. Karena rusak, nggak bisa bekerja kayak ginjal kali ya, ginjal udah nggak berfungsi gitu ya. Ya kurang gitu. lebih analoginya begitulah. Jadi lama-lama tiroidnya mengecil, akhirnya nggak bisa produksi hormon. Ya akhirnya mau minum hormon tiroid seumur hidup kebanyakan. Dan itu juga kenapa Gigi Hadid tuh gampang kelelahan dan segala macem gitu ya dok ya? Ya karena balik lagi, kalau hormon tiroid itu pengaruh ke metabolisme tubuh kita gitu, termasuk metabolisme di otot kita gitu. Jadi gampang capek, kadang-kadang pasien ngeluh gampang pegel-pegel biasanya gitu. Jadi aktivitas juga jadi terbatas. Tapi sebenarnya kalau kita bisa kasih obat ya, maksudnya di suplemen gitu. Kan gini tiroidnya nggak bisa produksi, mau nggak mau kita impor dong dari luar gitu. Saya bilang ini bukan obat kok, ini memang badannya harusnya produksi cuma nggak bisa. Jadi mau nggak mau diimpor dari luar. Kalau itu bisa di-maintain range normal, nah biasanya pasiennya juga keluhannya akan perbaikan. Ya kayak orang normal aja gitu. Berarti artinya kalau gangguan tiroid nih seumpama autoimun tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol ya dok ya? Oke, kekambuhannya gitu yang tadi yang mempengaruhi kita rutinitas sehari-hari gitu, itu bisa dikontrol. Bisa kita kontrol supaya kualitas hidupnya masih bagus. Hashimoto seperti Gigi Hadid itu berarti cara mengontrolnya gimana tuh dok? Kalau kayak gitu, makanan juga real food kah? Sama, kurang lebih sama. Konsepnya sama sebenarnya. Konsepnya sama. Jadi kalau untuk tiroid itu, untuk produksi hormon tiroid, makanan kita juga harus banyak, kita bilang namanya mikronutrien. Jadi nggak cuma ngomong karbohidrat, lemak, protein, tapi mikronutrien. Gimana supaya cukup mikronutriennya? Ya harus cukup tuh makan buah sayur yang bervariasi. Prinsipnya variasi gitu ya. Buah sayurnya variasi. Nah kalau untuk hipotiroid memang sayurnya bagusnya dimasak lah. Supaya nggak ada beberapa sayur yang dia mengganggu produksi hormon tiroid. Cuma kalau dikonsumsi bervariasi sih nggak ada masalah. Nah hipotiroid Hashimoto itu kadang-kadang tergantung fasenya, datang ke dokter fase yang mana. Bisa aja dia Hashimoto-nya ada tapi produksi hormon masih bagus. Karena tiroidnya belum rusak semua, masih baru sebagian. Nah kalau itu bisa ngubah pola hidup lebih bagus, kita harapkan jangan sampai jatuh ke hipotiroid. Cuma masalahnya kalau mau tahu Hashimoto, fungsi tiroidnya normal, kalau periksa tiroid normal kan normal, periksa fungsi tiroid normal. Harus periksa antibodinya. Antibodi rumit ya dok ya? Antibodi itu yang agak mahal, anti TPO. Kalau periksa hormon tiroid mungkin tergantung labnya, mungkin 200.000 sampai 600.000 lah. Kalau anti TPO itu bisa 2 jutaan, 1 sampai 2 juta. Memang nggak mahal. Tapi jadi ketahuan lebih awal. Jadi ngebantu lah ya, bisa tahu pencegahan dan segala macam perkambuhannya. Karena kalau udah ketahuan udah fase hipotiroid, kebanyakan kasus sebagian besar biasanya akhirnya minum hormon tiroid. Seumur hidup. Iya. Berarti kalau udah rusak tiroidnya itu dia harus minum obat hormon seumur hidup. Iya, karena kan nggak bisa produksi lagi, mau gimana lagi gitu. Mau nggak mau ganti hormon tiroidnya dari luar. Ibarat kata kalau udah rusak ya kayak cuci darah ginjal kali ya dok ya, maksudnya seumur hidup. Nggak seserem cuci darah lah. Ini kan cuma minum gitu kan. Menambah hormon dari luar. Dan hormon itu maksudnya itu bukan senyawa kimia atau gimana, jadi cuma hormon tiroid memang diproduksi sama tubuh kita juga sendiri. Dok, tapi sebenarnya tadi beberapa kali kita kasusnya kan kebanyakan perempuan gitu. Apakah gangguan tiroid ini kebanyakan terjadi pada perempuan dan itu juga kenapa penyebab banyak perempuan itu mood swing kali ya dok? Itu gimana, ada penjelasannya nggak? Ya memang kan tiroid bisa bikin mood swing, tapi nggak semua mood swing karena tiroid kan. Tapi kalau dilihat dari datanya memang perempuan 7 kali lipat, 8 kali lipat lebih sering kena gangguan tiroid dibanding laki-laki. Cuman kalau laki-laki sampai kena gangguan tiroid biasanya pengobatannya memang lebih lama atau agak lebih sulit. Kita nggak tahu kenapa lebih sulit. Sama kalau misalkan ada benjolan tiroid, kalau untuk perempuan kan 7 kali lipat lebih tinggi tadi saya bilang. Tapi resiko ganasnya lebih sering pada laki-laki. Tapi laki-laki lebih jarang. Kita nggak tahu kenapa. Nah ngomongin laki-laki gangguan tiroid, setauku juga Raffi Ahmad baru-baru ini dia punya benjolan di leher gitu sampai pita suaranya katanya ngalamin gangguan lah gitu, rusak dan segala macam gitu. Nah sebenarnya
benjolan di leher itu seperti apa yang kategorinya gangguan tiroid, Dok? Ya, benjolan kan organ di leher kita ada banyak, tapi penyebab benjolan di leher itu memang paling sering sering kalau di bagian samping dia karena pembesaran kelenjar getah bening. Itu samping kanan kiri biasanya. Kayak gondongan, bukan? Kalau gondongan di atas nih, sini. itu kelenjar liur. Di bawah rahang, itu gondongan besar kanan kiri gitu, sakit gitu ya. Kalau gondongan sakit, kalau tiroid nggak sakit. Tiroid bisa sakit bisa nggak? Bisa sakit bisa nggak? Kalau yang kelenjar getah bening di samping. Kalau tiroid bisa di tengah. Sini. Tadi nih, pasti di tengah. Dan paling gampang kalau dia nelen gerak dengan menelan. Itu udah pasti dari tiroid, nggak mungkin yang lain. Tapi nggak semua benjolan sakit kan? Nggak semua. Di sini. Kalau tiroidnya dia meradang, baru dia sakit. Itu kita belum bahas. Kita bahas yang autoimun. Autoimun kebanyakan nggak ada keluhan sakit atau apa, nggak ada. Tapi kalau yang karena infeksi, dia bisa sakit. Cuma kadang-kadang keluhan pasien radang-radang tenggorokan nggak sembuh-sembuh. Ternyata dia radang tiroidnya. Itu bisa juga. Itu jarang juga terdiagnosis. Cepat itu biasanya agak lama. Nah, kenapa gangguan tiroid itu akhirnya kayak Raffi Ahmad itu pita suaranya jadi bermasalah gitu, Dok? Maksudnya suaranya jadi hilang dan segala macam. Ya, saya nggak ngikutin kasusnya ya. Kalau gangguan tiroid bisa bikin suara serak itu biasanya satu, kalau dia hipotiroid. Orang hipotiroid itu suaranya bisa jadi serak. Kadang-kadang pasien datang dengan, kok suara saya makin berat ya, Dok, gitu ya. Karena dia ada hipotiroid bisa serak. Kedua, kalau dia ada nodul tiroid yang besar, bisa jadi neken atau dia mempengaruhi saraf yang mempersarafi pita suara, bisa aja suaranya agak terganggu. Gitu. Atau mungkin ada yang lain yang mengganggu pita suaranya, sehingga Raffi Ahmad suka banyak mungkin banyak orang yang suka ngomong, guru segala macam itu kan bisa juga ada masalah di pita suaranya kan. Bisa juga hal yang berbeda juga bisa. Dok, tadi sempat ngebahas soal benjolan. Orang kan kalau udah ngomongin benjolan tuh takut, pokoknya benjolan di tubuh identik sama kanker. Nah, sampai kalau benjolan di leher, tiroid, pernah nggak ternyata ketemu itu kanker? Ya, prinsipnya kalau kita bicara benjolan, kita bilangnya kan semua benjolan itu kalau dokter kita bilangnya tumor sih, Mbak Dini. Tapi tumor ada yang jinak, tumor jinak, ada tumor ganas atau namanya kanker. Yang beda kan apa? Kalau tumor jinak ya di situ aja. Kalau tumor ganas dia bisa nyebar, bedanya itu. Nah, kalau di tiroid sebenarnya sebagian besar benjolan di tiroid itu jinak, 90% jinak. 90%. Benjolan tiroid itu cukup sering loh. Kalau kita USG tiroid gitu ya, umur 60 tahun ke atas mungkin 20-30% bakal ada nodul tiroidnya. Kalau umur 40 mungkin ya 15%-an lah akan ada. Tapi sebagian besar jinak. Tapi memang ada 10% yang dia resiko ganas gitu, 10%. Nah, dari 10% itu sebenarnya 90% jenisnya kanker tiroid papiler. Kenapa papiler ini khusus gitu ya? Karena pertumbuhannya lambat sekali. Artinya kalau nanti ketahuan kanker tiroid dioperasi, dia bisa sembuh gitu, bisa bersih. Akar-akarnya bisa bersih. Ya pasti ada step-stepnya lah. Tapi biasanya nggak pakai kemo, ada operasi, nanti ada BBS, ada ablasi kalau perlu, dan minum hormon dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang walaupun dia sebagian besar jinak, tetap harus dievaluasi. Betul. Ya, gimana caranya evaluasi gitu kan? Step pertama USG dulu aja, USG tiroid. Ketika ada benjolan tuh. Iya, nanti USG ya ke dokter, USG tiroid, nanti dari USG dia ada bacaannya lah. Ukurannya berapa sih? Sama yang paling penting gambaran nodulnya itu, benjolannya itu ke arah ganas apa enggak. Itu nanti kalau sobat suara bisa lihat di gambaran USG-nya ada namanya TIRADS namanya. TIRADS. Ya, itu sistem yang dokter pakai untuk rating lah. Ini resiko ganasnya tinggi apa enggak. Semakin tinggi resiko ganasnya, ukuran kecil pun kita biopsi, bagusnya harus biopsi. Jadi USG itu untuk milah-milah. Nodul mana yang perlu dibiopsi apa enggak. Jadi nggak semua nodul tiroid harus dibiopsi. Kalau dia murni kista ya nggak usah dibiopsi. Kalau dia tirasnya 5, ukurannya 1-1,5 cm ya biopsi. Kalau tiras 3 misalkan ukurannya 2 cm baru kita lanjutkan biopsi. Nah, buat apa dibiopsi? Untuk memastikan dia jinak atau ganas. Bukan memastikan sih, memberikan arah. Memberi arah untuk pengobatan nantinya. Ya, ibaratnya ada permen dalam toples, kita mau ambil contohnya dikit lah. Kita mau tahu apakah dia manis atau pedas misalkan. Kalau warna kan kelihatan dari luar, dari USG-nya. Tapi harus pastiin dulu rasanya apa. Untuk apa ada biopsi? Untuk menentukan perlu dioperasi apa enggak. Kenapa nggak dioperasi aja, Dok? Iya kan pertanyaannya kan? Karena kalau dioperasi kan berarti diangkat sebagian tiroidnya. Iya lagi. Dia kan ada kemampuan produksi hormonnya kan. Jadi kemampuan produksi hormon akan berkurang. Makanya itu dipilah-pilah. Karena sebagian besar jinak, dari yang ganas sebagian besar jenisnya papiler dan pertumbuhannya sangat lambat. Maka dipilah-pilah satu, mana yang perlu biopsi, pakai apa? Pakai USG. Mana yang perlu dioperasi, pakai apa? Pakai biopsi. Jadi ada step by stepnya
sebelum dia sampai ke operasi. Oke. Karena kita nggak pengen semuanya dioperasi. Betul. Nah berarti kan kata dokter kebanyakan 90% tadi ya, 90% itu jinak gitu kankernya. Ketika Nodulnya, tumornya. Iya tumornya maksud. Ya tumor memang jinak gitu. Tumornya jinak gitu. Nah ketika ada benjolan dinyatakan jinak nih, sebenarnya boleh nggak dia? Saya takut operasi dok gitu, nggak mau dioperasi boleh kan dok gitu, itu gimana? Ya jadi kalau benjolan tiroid jinak sebenarnya sekarang banyak alternatif non operasi. Kalau pasien mau operasi boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, terutama kalau benjolan jinak tapi besar sekali gitu ya, boleh operasi langsung. Cuma tadi ada resiko bahwa kemungkinan ada bisa jadi hipotiroid karena sebagian diangkat, walaupun nggak selalu ya. Nah benjolan tiroid jinak itu pendekatannya sekarang macam-macam gitu. Kalau dia cuma kista, isinya cuma cairan ya disedot aja. Disedot aja. Kalau supaya nggak ngisi lagi gimana? Kempes. Tapi nanti supaya nggak ngisi lagi, ya kita bisa kasih obat di dalamnya. Namanya PI namanya. Percutaneous ethanol injection. Itu tindakannya resikonya kecil sekali, cuma pakai jarum aja kok. Dipandu USG, kita ambil cairannya, kita kasih obat di dalamnya. Kalau nodulnya padat, sekarang kita punya namanya terapi pakai thermal ablasi namanya. Thermal, panas dong? Panas. Tapi pakai alat untuk membuat gelombang panasnya bisa pakai radiofrekuensi ablasi, ada microwave ablasi, itu cuma pakai jarum aja. Pakai jarum dimasukin, nanti di laser lah jarum itu, nodul tiroidnya, lama-lama dia akan mengecil. Nggak perlu operasi jadinya. Dok, tadi sebenarnya kita belum sampai ke tahap hipo dan hiper. Efeknya kalau misalnya orang, oke lah kita ketahuan misalnya hiper gitu ya. Apakah dia di masa depan, kalau misalnya nggak diatasi nih, di masa depan akan dampaknya seperti apa sih dok? Ya kalau hipertiroid yang paling kita khawatirkan itu satu biasanya jantungnya. Karena kalau pasien hipertiroid itu kan jantungnya cepat ya. Betul. Jadi jantungnya kerja keras gitu, karena metabolismenya cepat. Makanya banyak pasien hipertiroid datangnya ke dokter jantung dulu biasanya. Betul, karena deg-degan ya. Saya ada deg-degan dok, saya ada aritmia gitu ke dokter jantung. Takutnya aritmia, ya betul. Dokter jantung biasanya udah secara umum lah pasti lakukan screening tiroidnya, ada nggak gangguan tiroidnya. Supaya jantungnya nggak bengkak. Kita dulu sering ketemu tuh kasus-kasus yang terdiagnosis tiroidnya terlambat 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Jadi datang jantungnya bengkak. Jadi masuk dengan gangguan jantung. Jantungnya bengkak gitu ya, airnya numpuk di paru-paru gitu. Cuma sekarang udah jarang sekali itu. Kenapa kok jarang? Jadi deteksinya udah lebih bagus. Deteksi tiroidnya udah lebih bagus karena ketika ada dia keluhan langsung otomatis periksa tiroid dari awal gitu. Berarti efeknya ada nggak? Maksudnya ketika dari jantung ke tiroid atau tiroid ke jantung? Lebih banyak dari tiroid ke jantung. Lebih banyak. Sebenarnya bikin gangguan jantung ya. Tiroid juga bisa bikin keropos tulang juga kalau lama-lama nggak diobatin gitu ya. Tapi dia pertanyaan dari jantung bisa bikin ke tiroid nggak? Iya. Bisa aja, cuma terkait sama obat yang dipakai. Jadi beberapa obat untuk gangguan aritmia jantung ada yang bisa bikin gangguan tiroid. Contohnya amiodaron misalkan. Nah, itu bisa bikin gangguan tiroid. Berarti harus dicek apakah keluarganya itu punya keturunan gangguan tiroid gitu dok. Perlu dicek itu juga? Boleh juga. Jadi memang ada pasien-pasien yang memang di keluarga kuat gitu ya. Maksud saya orang tuanya ada tiroid, bapaknya ada, ibunya ada, kakek neneknya ada yang seperti itu. Tapi banyak juga yang nggak ada riwayat tiroid di keluarga gitu. Karena kalau kita bicara autoimun kan memang faktor lingkungan peran kan. Betul. Faktor makanan, lingkungan tadi penting juga. Kalau itu kan hiper. Kalau hipo dampaknya ke organ lain mungkin? Kalau hipotiroid biasanya yang paling sering berat badannya naik. Paling gampang, paling sering pasiennya. Kedua biasanya susah BAB tadi. Susah banget besar tuh ganggu juga. Maka kadang karena metabolisme melambat, gerakan ususnya juga lebih lambat. Iya lagi. Begitu nyampe di usus besar, dia penyerapan cairannya kan banyak, jadi keras gitu, lebih susah buang air besarnya. Berarti orang-orang yang BAB atau pupnya seminggu sekali mungkin bisa dicek itu ya dok. Takutnya hipo ya dok. Bisa aja. Berarti cek dulu ya makannya seratnya macam gimana gitu. Selain merasa nih makannya udah bener, terus sehat, seratnya nggak kurang dan segala macam. Tapi kok misalnya BAB-nya cuma seminggu sekali, itu harus dicek juga. Ada salah satunya mungkin harus dipikirkan. Nanti ngobrol sama dokternya, perlu nggak dicek hormon tiroidnya gitu. Selain BAB dok, dampaknya apa lagi kalau hipo? Biasanya gampang kedinginan. Yang paling ganggu biasanya kok gampang capek ngapa-ngapain. Iya lagi. Gampang begel-begel misalkan, olahraga sedikit begel-begel misalkan. Gampang ngantuk, itu kan ganggu produktivitas kerja ya. Gampang ngantuk, kedinginan, sensitif lagi gitu kan. Nah, itu ganggu produktivitas kerja kebanyakan. Kalau hamil, kasihan anaknya. Kenapa dok? Kalau kan bayinya itu kan perlu hormon tiroid dari ibunya. Jadi 12 minggu pertama
bayi itu perlu hormon tiroid dari ibunya karena dia belum bisa bikin sendiri. Betul, karena dia belum punya organ yang Ya artinya sempurna. kalau ibunya hipotiroid terus hamil, anaknya nggak cukup tuh tiroidnya. Nanti kasihan anaknya, bayinya. Makanya kita harapannya kalau mau hamil cek dulu deh tiroidnya. Berarti semuanya Dok, maksudnya sebelum nikah pun kalau bisa cek dulu tiroidnya untuk memeriksa potensi dan peluang, mungkin harus diterapi dulu dan segala macam gitu ya Dok ya. Ya setidaknya sebelum hamil lah. Karena hormon tiroid itu penting sekali untuk kehamilan terutama 12 minggu pertama. Saya banyak juga ketemu pasien yang mau promil gitu kan. Mau promil, mau IVF misalkan. Kok gagal-gagal terus gitu. Ternyata memang hipotiroid gitu. Ya kita obatin hipotiroidnya terus IVF ya bagus hasilnya gitu. Karena hormon tiroid itu di awal-awal juga penting juga untuk nempelnya janin ke ibu gitu. Ke ibu, iya benar, supaya maksudnya takutnya keguguran dan segala macam gitu ya Dok ya. Tapi sebenarnya kalau dari hipo sendiri ada penanganannya nggak Dok selain terapi yang tadi? Jadi kalau untuk hipotiroid memang saat ini memang treatmentnya masih minum hormon tiroid tadi. Masih minum hormon aja ya? Ya kita beruntung hormon tiroid itu minumnya tablet. Betul. Kalau hormon yang lain kebanyakan disuntik tuh. Iya lagi. Nah kalau hormon tiroid malah enak bisa minum. Oke. Kedua, hormon tiroid supaya aktif itu kan perlu metabolisme yang sehat juga gitu. Iya. Jadi hormon yang diminum itu hormonnya namanya T4. T4. Sebenarnya hormon yang aktif di tubuh kita itu T3. Jadi badan kita masih punya tugas T4-nya diubah jadi T3. Jadi nggak cukup meminum obat aja, harus pola hidup sehat. Pola hidup maksudnya apa? Istirahat cukup, olahraga rutin, kena matahari supaya vitamin D-nya cukup. Tadi makan makanan tadi, produksi asupan mikronutriennya harus cukup. Termasuk ibu hamil juga kalau setelah ketahuan hipo mungkin bisa obat itu aman untuk ibu hamil Dok? Aman. Itu kan hormon tiroid diproduksi. Ya? Justru kalau dia ada hipotiroid, kalau mau planning untuk hamil harus ngobrol sama dokternya. Karena saat kehamilan itu biasanya kebutuhan hormon tiroid dia naik 30%. Kalau kelenjar tiroid kita sehat, nggak ada masalah, dia otomatis naik sendiri. Cuma kalau dia selama ini pakai obat, mau nggak mau kan dinaikin. Jadi saya pesan ke pasien saya kalau mau hamil, kasih kabar atau begitu positif kasih kabar nanti kita naikin dulu dosisnya 20-30% lah. Oh berarti dokter juga saat ini mendampingi ada pasien lah ya maksud mau program hamil dan segala macam terus harus di check up dulu ke dokter dan segala macam gitu ya Dok ya? Iya kan kadang-kadang ada pasien misalkan kanker tiroid masih muda nih, muda nanti kan pengen punya anak kan. Nah saya harus bilang selama ini kan misalkan kakek obat 1 tablet misalkan. Begitu dia telat haidnya harus dinaikin dosisnya. Tapi boleh Dok, misalnya kanker tiroid itu maksudnya hamil gitu? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah Dok, maksudnya nggak mempengaruhi nanti ketika melahirkan dan segala macam? Selama hormon tiroidnya bagus, terkontrol dengan baik nggak ada masalah. Termasuk didampingi minum obat hormon tadi ya? Iya, nanti kita pantau kan, karena ada range normal untuk selama hamil itu agak beda memang. Jadi pemantauannya lebih ketat selama hamil. Jadi nggak ada masalah mau tiroid dari operasi maupun hipotiroid kalau bisa dikontrol dengan baik, mau hamil nggak ada masalah. Ada nggak Dok, maksudnya kasus-kasus yang misalnya hipotiroid yang justru membahayakan nyawa gitu Dok, ada nggak sih? Bisa, namanya hipotiroid berat bisa sampai nggak sadar, namanya koma mixedema. Itu kalau hipotiroidnya berat banget, itu bisa nggak sadar, bisa masuk ICU, nggak bisa nafas segala macam. Cuma jarang banget. Berarti artinya tiroid ini benar-benar whole dan holistik banget ya Dok, ya maksudnya diet dari mulai sebelum hamil gitu kan, karena akan ngaruh nanti dia maksudnya di kehidupan dan rutinitas gitu kan, atau kesehatan mental tadi gitu ya Dok ya. Mungkin ada pesan Dok yang disampaikan untuk pasien-pasien tiroid yang harus minum obat hormon, mungkin ada kan yang pasien minum obat hormon seumur hidup gitu Dok, tipsnya nih agar mereka tidak kambuh lah autoimunnya dan segala macam gitu Dok. Iya, memang Sobat Suara, jadi kalau pasien-pasien tiroid itu memang idealnya kalau memang hipotiroid misalkan ya, rutinlah kontrol ke dokter untuk dilakukan tadi suplementasi hormon. Dan dilakukan pemantauan yang paling penting. Pemantauan itu nggak harus tiap bulan kok, mungkin di awal-awal tiap bulan, habis itu 3 bulan, habis itu 6 bulan. Kalau hipotiroid udah ketahuan dosisnya, kadang-kadang setahun sekali juga cukup gitu, untuk memantau aja. Nah kalau yang hipertiroid memang dia harus dipantau agak lebih sering gitu ya. Karena kalau dosis obatnya ketinggian, takutnya nanti jadi hipo. Biasanya juga begitu, 3 bulan pertama tiap bulan, habis itu tiap 2 bulan atau 3 bulan. Dan harus sabar. Kadang-kadang perlu sampai setahun, 2 tahun, bahkan sampai lebih dari 5 tahun. Intinya ngobrol aja sama dokternya. Selain obat, untuk hipertiroid ada opsi yang lain. Bisa ablasi radionuklir, bisa operasi. Tinggal pasiennya mau milih yang mana. Karena masing-masing pilihan dia ada konsekuensinya lah. Yang satu harus minum terus, kadang-kadang bosen juga gitu kan, minum obat terus. Tapi yang lain kalau di ablasi atau radionuklir atau operasi,
bisa juga jadi hipotiroid gitu. Jadi yang penting diskusi sama dokternya aja yang cocok buat pasiennya yang mana kira-kira milihnya. Oke. Wah, menarik banget, Dok. Aku jadi yang tadinya masih bingung nih tiroid tuh apa sih pengaruhnya, jadi tahu lebih hiper gitu. Apa jangan-jangan selama ini aku hipo gitu, Dok? Ya, nanti cek aja. Nanti kita cek ya, Dok, gitu. Itu dia sahabat suara bincang-bincang Dini sama Dokter Diki, menarik banget soal tiroid yang kita anggap sepele ternyata berpengaruh besar terhadap rutinitas sehari-hari. Termasuk jadi kalau mau hamil, kalau mau diet gitu, saranin cek dulu deh apa kelenjar tiroidnya ada gangguan atau enggak. Oke aja, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.